Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Dwi Aryani dengan NIM 202111125 dari kelas S3D. Di sini saya akan menerangkan apa yang telah saya resum sebelumnya dari bab 13, yaitu sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Video ini saya buat demi memenuhi tugas atau kuliah filsafat hukum Islam. Berikut penjelasan dari rangkuman yang telah saya buat. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam dan pemikiran Joseph Sketch tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, dan larangan. Pendapat senada di atas diungkapkan oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum berkenaan dengan keyakinan atau akaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya pada abad 2 Hijriah, setelah istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut batasan para ulama usul fikih, seperti yang dikemukakan Asy-Syairazi dalam Al-Luqman Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah bil istidlal, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang dikali dengan jalan ijtihad. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian. Pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan buatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta permasalahannya saja. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariah. Oleh karena itulah, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti ibadah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajab. Yang kesembilan, hukum dalam arti nilai-nilai. Tentu saja masih ada arti lain, di antaranya hukum dalam arti produk pemikiran para pakar dalam memahami dan mengestimasikan titah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, Sketch berpendapat bahwa hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat.
bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Skatch, dilihat dari sisi teoritis ataupun praktis. Para ahli hukum Islam, baik yang berpikir secara asyariah atau mu'tazilah, bahkan netral sekalipun, mempunyai pendapat berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam. Tetapi mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Hipotesis ini dapat terlihat dari beberapa aliran fikih yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan adat ini. Sebagaimana dijelaskan di awal, pada topik fikih pada masa Nabi SAW, berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik titik terang bahwa ada dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah salat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Skatch hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dan praktik-praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat maupun praktik administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. Selain itu, ketiga aliran politik dan keagamaan meminjam istilah Skatch seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, baik secara teoritis maupun praktis. Terbukti memiliki metodologi hukum tersendiri dan tentu saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum. Meskipun demikian, apa yang disangkakan oleh Skatch secara realitas tidak benar. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut: pendekatan teologi, filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur narah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi seimbang suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Secara ringkas dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam, hakikat keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, sebab yang harus taat pada hukum Islam, dan sebagainya. Dan demikian filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Kembali pada persamaan lain antara pemikiran Skatch dan Max Weber adalah ketika Skatch membatasi hukum sebagai suatu ketertiban atau order, hal itu tampak ketika ia berpegang teguh pada tradisi Arab pra-Islam atau tradisi-tradisi lain seperti tradisi sahabat, ulama aliran Madinah dan Irak sebagai sumber hukum Islam yang telah mapan di masyarakat. Selain itu, hukum Islam berpusat pada kekuasaan masa Umayyah.
Senada dengan Weber dan kaitannya dengan pemikiran Skach, adalah benar yang diungkapkan oleh Daniel S. Leff bahwa yang menjadi hukum ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau kelakuan pejabat hukum termasuk hakim, jaksa, advokat, pasi, dan pegawai pemerintah pada umumnya berubah, ini berarti hukum sudah berubah walaupun undang-undangnya masih sama seperti dulu. Ungkapan Daniel S. Leff tersebut terdapat pula dalam pendapat Skach ketika menjelaskan fenomena hukum Islam yang memiliki keunikan tersendiri, karena hukum Islam lahir bukan atas peran negara, tetapi peranan buku-buku pegangan para ulama yang mempunyai kekuatan hukum, sejauh mana hukum Islam dilaksanakan dalam praktik. Ini artinya, hukum menurut Skach semata-mata berdimensi kekuasaan fana negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum. Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum yang digunakan oleh Skach dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dan realitas masyarakat, tetapi di pihak lain pemikiran Skach mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya, atas dasar analisis sosiologisnya, Skach mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut, sebagaimana dijelaskan di awal. Metode analisis tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dalam pandangan F.R. Ansgar Smith tidak benar karena didasarkan pada wawasan, bukan menilai mengenai, karena didasarkan pada bahwa tugas seseorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan, bukan menilai, dengan mengenai interaksi orang per orang yang mewujudkan suatu pola jaringan masyarakat, bagaimana itu dilembagakan dan mengalami perubahan. Dalam bahasa Raja Sosiologi, hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik hukum, menguji kesahihan empiris atau empirical validity dan suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Skach, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian penjelasan materi resum bab 13 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.